Selamat saudara sekalian, shalom. Sebelum duduk boleh lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan, haleluya. Silahkan duduk saudara. Selama bulan November ini kita membahas mengenai iman dan hari ini kita akan berfokus kepada bagaimana kita harus mempersiapkan iman kita bukan hanya di hari ini tetapi juga di masa depan. Bagaimana kita bukan hanya mau hari ini kita beriman tapi kita juga ingin orang-orang yang ada di bawah kita, anak-anak kita memiliki iman yang sama kuat atau bahkan lebih kuat daripada yang kita miliki. Karena itu saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Lead to the Future atau memimpin menuju masa depan. Saya mau ajak setiap dari kita membaca firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Kita akan baca bergiliran, saya baca ayat yang genap, saudara akan baca ayat yang ganjil. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 12. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Ayat 7 saudara silahkan baca. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Amin. Saudara perlu lihat bagaimana ternyata ketika ada sebuah bangsa yang ditolong Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kita tahu orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dengan tulah-tulah yang begitu ajaib. Ada 10 tulah yang Tuhan turunkan. Ada hujan es, ada belalang, ada gelap gulita. Bahkan Tuhan mengizinkan orang-orang yang punya anak sulung meninggal. Sehingga orang Mesir begitu ketakutan. Dan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Belum jauh mereka bertemu dengan sebuah laut yang begitu luas. Dan Tuhan mengadakan satu tanda lagi mujizat yang luar biasa. Air itu terbelah menjadi dua sehingga orang Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering. Ketika masuk ke dalam padang gurun, kita dengar bagaimana orang Israel tidak punya makanan, tidak punya minuman. Dan akhirnya dengan cara yang luar biasa Tuhan sediakan air dari batu. Tuhan memberikan daging dari burung-burung yang terbang dengan rendah. Tuhan memberikan mana, roti yang turun dari sorga. Dan sampailah akhirnya mereka masuk ke dalam tanah perjanjian bersama dengan Yosua. Saudara baca ayat firman tadi mengatakan ketika mereka sudah sampai mereka membagi tanah-tanah mereka, mereka mulai berpencar. Dan selama Yosua hidup dan selama orang-orang tua yang hidup bersama Yosua masih ada, angkatan itu masih menyembah Tuhan. Tapi sayangnya setelah angkatan itu hilang, timbullah angkatan lain yang sama sekali tidak pernah mendengar dan tidak mengenal apa yang Tuhan lakukan. Dan mereka melakukan segala tindakan yang jahat di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kalau hari ini saudara sudah jadi orang Kristen, sudah mengenal Yesus, sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Belum tentu anak kita, cucu kita itu bisa memiliki satu pengenalan yang sama dengan kita. Belum tentu mereka memiliki kasih yang sama kepada Tuhan seperti yang kita miliki. Kalau kita gagal untuk mempersiapkan mereka menuju masa depan. Yosua punya kegagalan yang luar biasa. Dia gagal mempersiapkan pemimpin.
Kalau Musa, saudara ingat, sebelum meninggal, Musa itu tetap kumpulin orang-orang, dia ulangi sekali lagi. Dia perkatakan sekali lagi apa yang dibuat oleh Tuhan. Dia mau memastikan angkatan Yosua tahu apa yang dilakukan oleh Tuhannya. Tetapi Yosua, dia gagal mempersiapkan orang selanjutnya. Dia gagal memberitakan tentang Tuhan kepada generasi setelahnya. Karena itulah mereka berpaling daripada Tuhan dan mereka menyakiti hati Tuhan. Saya melihat bahwa kalau hari ini kita telah mengenal Tuhan, atau mungkin ini juga bisa dipraktekkan dalam dunia usaha. Kalau saudara hari ini punya usaha yang maju, nama yang terkenal, pabrik yang baik, dikenal orang bisnismu, tapi saudara gagal mempersiapkan di masa depan, maka ada kemungkinan di masa depan orang-orang tidak lagi mengenal apa yang saudara sudah perbuat, sudah lakukan. Karena itulah kita harus lead to the future. Kita harus melihat ke depan. Kita bukan hanya mempersiapkan yang hari ini, tetapi pikiran kita jauh ke depan. Mempersiapkan apa yang ada di depan. Saudara mungkin pernah mendengar brand atau merek ini namanya Kodak. Berapa dari saudara yang pernah dengar brand Kodak? Boleh angkat tangan? Beberapa di antara saudara pernah mendengar brand Kodak. Siapa di antara saudara yang tahu istilah afdruk? Ada yang tahu? Angkat tangan. Hari ini di ibadah sore lebih banyak yang mengangkat tangan. Di ibadah siang saya tanya Kodak, pada nggak tahu saudara. Saya tanya afdruk, apalagi apa itu afdruk? Saya waktu kecil ingat kalau pergi tamasya, engkong suka bilang bawa itu Kodaknya. Begitu saya lihat ini kamera bukan merek Kodak, tapi dibilangnya Kodak. Karena Kodak itu adalah satu merek yang begitu terkenal. Istilahnya kalau zaman sekarang tuh, kalau saudara minum apapun biasa bilangnya coba bawa Aqua. Atau kalau saudara pakai celana jeans kan orang suka bilang mana Levi's-nya. Itu kan semua merek, brand. Hari ini tidak banyak orang yang tahu nama Kodak. Padahal Kodak itu pernah menguasai pasar film 80% di seluruh dunia. Semua orang tahu merek Kodak. Kalau mau foto harus beli pita film itu yang keluarin Kodak. Afdruk itu kalau yang nggak tahu pita filmnya dibuka sama tukang foto, digunting, dicuci, dimasukkan ke cairan khusus makanya disebutnya cuci cetak. Dan untuk mencetak foto itu dibutuhkan beberapa hari. Hari ini kita sudah tidak lagi mendengar Kodak, raksasa perusahaan yang begitu jaya pada zamannya. Tahun 2012 Kodak mendeklarasi dirinya bangkrut. Kenapa bisa? Karena Kodak memiliki satu kegagalan, yaitu dulu ketika mulai ada foto digital, kalau sekarang foto udah gak perlu lagi pitanya. Kalau saudara, apalagi anak-anak muda foto dari HP, gak perlu mikir cepret-cepret. Kalau misalkan salah, jelek pun tinggal dihapus. Tapi dulu waktu zaman Kodak, mau foto harus pikir dulu, ini bener gak ya? Begitu bener kita cekrek, baru itu si pitanya berkurang satu. Kalau habis harus ganti lagi dan cukup mahal harganya. Kodak pernah ditawari oleh salah satu pegawainya. Ada satu teknologi yang baru yaitu teknologi film digital. Ketika moto gak usah pakai pita. Tapi Kodak bilang, gak mau, saya tidak mau ganti. Karena Kodak sudah begitu besar, dia tetap paksakan untuk punya jualan pita teknologi yang lama. Dan karena itulah orang tadi mulai mengembangkan film digital. Dan hari ini saudara pasti lebih tahu brand-brand nama-nama yang sekarang bergelut di dunia kamera digital seperti Sony, seperti Canon atau bahkan Fujifilm. 20-30 tahun yang lalu nama mereka belum terdengar. Tapi karena ada kegagalan dari pihak Kodak mempersiapkan masa depan. Kodak yang begitu luar biasa dikenalnya pun sampai harus bertekuk lutut kalah saudara. Dan saya melihat ini juga terjadi bukan hanya di dalam dunia usaha tapi juga di dalam dunia pelayanan.
Kita harus memastikan bahwa 10, 20, 30 tahun ke depan kekristenan bukannya malah makin loyo, tapi malah makin kuat. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi pemimpin yang menuju masa depan. Mungkin saudara bilang hari ini saya bukan pemimpin. Kepemimpinan itu adalah soal pengaruh. Kalau saudara bisa berpengaruh dalam keluargamu, saudara sedang memimpin mereka. Dan ada 3 tipe orang pemimpin yang saya lihat di dalam firman. Yang pertama adalah orang yang berfokus pada masa lalu. Dia cenderung jaga tradisi. Namanya salah satu contohnya adalah Saul. Ketika ada anak muda yang lebih hebat daripada dia, ada pemuda yang diurapi, bahkan ketika main kecapi, roh jahat itu bisa keluar. Saul bukannya malah memberikan kesempatan buat orang ini untuk mengembangkan potensi, tetapi justru dia tutup. Saul adalah orang yang fokus kepada masa lalu. Dia melihat tradisi dan sehingga ketika Daud dilihat menjadi jenderal yang luar biasa, Saul mulai takut. Saul mulai ancam dia, bahkan Saul mulai memburu Daud. Padahal kalau seandainya Saul tidak jadi orang yang hanya berfokus pada diri sendiri, pada masa lalu, Daud itu ketika dilibatkan bisa jadi jenderal yang terkuat di dalam masa pemerintahan Saul. Tapi kita tahu Saul akhirnya kehilangan roh Allah karena dia melakukan yang jahat. Kemudian Daudlah yang diurapi Tuhan menggantikan Saul. Ada tipe pemimpin yang kedua, yaitu orang yang berfokus pada masa kini. Dia orangnya realistis. Dia hanya berpikir yang penting hari ini saya aman. Namanya adalah Raja Hizkia. Hizkia itu pernah dibilang sama Tuhan harusnya mati, tapi dia doa akhirnya diperpanjang 15 tahun. Dan dalam masa perpanjangan waktu injury time ini, Hizkia membuat satu dosa yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya dia dikatakan semua yang Hizkia tunjukkan kepada orang Babel ini akan dibawa ditawan. Karena dia ini sombong, dia tunjukkan semua kekayaan kepada musuhnya. Dan nubuatannya berkata, Hizkia nanti anak kamu akan dibawa ke kerajaan Babel. Dia akan jadi sida-sida, pelayan di istana. Di istananya Raja Babel. Tapi Hizkia dengar gitu saudara. Dia cuman bilang, yang penting selama aku hidup ada keamanan dan kedamaian. Kalau masalah anak saya itu terserah dia. Hizkia hanya memikirkan hari ini. Dan saya harap tidak ada orang-orang di antara kita yang seperti ini. Kita hanya pikir, yang penting saya udah kenal Tuhan. Kalau anak-anak saya ya gimana besok. Yang penting hari ini saya bisa makan, tapi masa depan gimana mereka lah terserah. Hari ini kita tidak mau mengambil posisi seperti itu. Kita mau mengambil posisi yang ketiga. Jadi orang yang berfokus pada masa depan. Jadi orang yang inovatif, yang antisipatif. Nama dari contoh orang ini adalah Barnabas. Saudara mungkin ketika saya bahas mengenai Barnabas tidak terlalu ada yang tahu ini Barnabas siapa, ya pernah dengar 1-2 kali. Tapi kalau dibandingkan Paulus, mungkin saudara lebih tahu Paulus. Kalau dibandingkan Markus apalagi, karena Markus itu penulis Injil. Injil Markus saudara pasti lebih sering dengar. Tapi tahukah saudara Barnabas ini adalah kakak rohani. Baik itu bagi Paulus dan juga bagi Markus. Namanya memang tidak terlalu terkenal, seterkenal orang-orang yang dia bimbing. Tetapi Barnabas memiliki teladan yang luar biasa. Dia adalah orang yang mempersiapkan masa depan. Sehingga walaupun yang dia didik, yang dia tolong lebih terkenal daripada dia tidak khawatir. Bahkan kita hari ini mau belajar, ada 4 hal yang kita mau teladani dari kehidupannya Barnabas. Ini sekali lagi bisa saudara aplikasikan dalam pelayanan atau dalam pekerjaan saudara untuk memastikan bahwa apa yang saudara kerjakan tidak hilang begitu saja. Tetapi justru ada orang-orang yang luar biasa yang bisa melanjutkan visi misi yang saudara punya. Saya singkat menjadi 4 poin yaitu lead. L-E-A-D.
Yang pertama adalah L, libatkan dengan kepercayaan. Kalau saudara ingin memimpin menuju masa depan, saudara harus belajar melibatkan orang yang lebih muda, yang lebih junior dari saudara dengan kepercayaan. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27 dikatakan oleh firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan dirinya kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Saya bisa bayangkan waktu itu Saulus ketemu sama Yesus di jalan menuju Damsyik. Dia bertobat dan hari itu hidupnya diubahkan. Dia kembali ke Yerusalem, ketemu orang-orang di gereja mula-mula. Tentu orang-orang di gereja mula-mula takut karena Saulus itu terkenal sekali orang yang menganiaya jemaat. Dan karena itu wajar. Sebagai manusia, orang-orang di gereja mula-mula ini takut. Saudara bisa bayangkan, tanpa saya perlu menyebutkan nama atau oknumnya. Kalau ada satu tokoh yang terkenal, suka nutupin gereja, yang suka mencoba menghancurkan kekristenan, yang coba menganiaya, tiba-tiba masuk ke gedung ini, ikut ibadah. Kan pasti saudara juga takut, pasti khawatir. Mungkin Asher di depan, Niko mungkin ya tanya, siapa Bapak silakan ke ruangan dulu. Diinterogasi, pasti takut saudara, nggak akan dibiarkan masuk begitu saja. Orang-orang di gereja mula-mula ketika melihat Saulus, mereka melakukan hal yang sama. Ini jangan-jangan bohong, jangan-jangan cuman alibi, datang sama kita, pura-pura bertobat padahal enggak. Saulus ditolak oleh gereja mula-mula. Tetapi saudara, ada satu orang yang melibatkan Saulus dengan kepercayaan. Dikatakan ayat 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas, dia berani mengangkat Paulus. Dia berani mengajak orang yang baru bertobat ini dan melibatkan dia dengan orang-orang lain. Dia memberikan kepercayaan. Saulus orang baru, Barnabas orang lama. Tapi Barnabas tidak takut, dia percaya. Dia mau libatkan Paulus untuk bersama-sama memberitakan Injil. Sampai hasilnya, akhirnya ayat yang ke-28 dikatakan, Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ada seorang anak, ibunya dipanggil oleh guru sekolah, dibilang, ini anak kamu terbelakang, kalau di sekolah cuman datang ke kelas, nggak ngapa-ngapain, nanyanya aneh-aneh. Ngeliat ke langit, ngeliat awan, kayaknya suka ngelamun. Ini anak kayaknya nggak bisa ngikutin pelajaran. Sorry Bu, sepertinya anak ibu terbelakang jadi harus dikeluarkan dari sekolah karena mengganggu teman-temannya yang lain. Hari itu ibu itu mengambil keputusan mengeluarkan anaknya, mendidiknya homeschool di sekolah, sendiri dia didik. Ada satu hal yang tidak dilakukan oleh ibu itu. Selama anak ini hidup, dia tidak pernah beritahu apa yang gurunya pernah katakan kepada dia tentang anaknya. Dia tetap didik anaknya. Dia jawab semua pertanyaannya. Sampai satu kali anak ini harus masuk ke universitas. Dia mengadakan kelas persamaan. Dan dia lulus dengan nilai yang luar biasa. Dan sampai hari ini dia dikenal jadi orang yang salah satunya paling jenius. Namanya adalah Albert Einstein. Albert Einstein waktu kecil telat ngomong, pertanyaannya aneh-aneh. Memang seperti orang yang agak terbelakang saudara. Tapi ibunya tidak pernah melihat hal tersebut. Dia melibatkan Albert untuk bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Saudara, saya percaya kepercayaan yang diberikan bisa membukakan peluang yang luar biasa bagi masa depan seseorang. Hari ini apakah saudara punya orang-orang yang mulai terlibat entah dalam pelayanan saudara atau dalam usaha saudara. Mungkin itu anak saudara sendiri. Saudara mungkin lihat ini anak bisa nggak ya
Dan saudara merasa saya agak takut nih untuk melibatkan dia. Saya banyak dengar dari anak-anak yang meneruskan usaha orang tuanya. Kesulitan saudara, kenapa? Karena gak dipercaya. Kasih masukan ditolak, mau coba sesuatu nggak dilibatkan. Jadi frustasi. Karena itu hari ini kita mau sama-sama introspeksi dan belajar. Mari kita libatkan orang-orang yang lebih muda dengan kepercayaan. Yang kedua, L tadi libatkan dengan kepercayaan. Yang kedua adalah encourage dengan perkataan. Encourage artinya memberikan nasihat, encourage artinya memberikan semangat dan dorongan. Kisah Rasul 11 ayat 20 sampai 24 berkata, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Arti dari nama Barnabas adalah son of encouragement, anak penghiburan. Jadi kita bisa lihat kemana-mana ini anak Barnabas ini diberikan satu karunia yang luar biasa, membangkitkan semangat orang. Ketika para rasul mendengar ada tunas gereja di kota Antioquia, dia tidak mengirimkan orang lain, dia mengirimkan Barnabas. Karena Barnabas ini orang yang penuh dengan Roh Kudus, punya iman sehingga itu terlihat dari perkataannya. Saya percaya hati kita, perkataan kita ini ditentukan oleh apa yang kita isi dalam hidup kita. Kalau kita isi dengan Roh Kudus, maka perkataan kita perkataan yang positif. Dan untuk menolong anak-anak muda, orang-orang yang masih kuncup ini, yang baru bertunas, saudara perlu memberikan kata-kata yang positif. Jangan sering mengkritik. Orang Indonesia paling gampang mengkritik. Dan kalau saudara ingin punya masa depan yang baik, saudara harus mulai perkatakan hal yang tepat kepada anak-anak yang kau didik, kepada pelayan-pelayan yang baru melayani di bawah kepemimpinan saudara. Kepada orang-orang yang baru bekerja sama saudara. Ucapkan perkataan-perkataan nasihat yang positif. Saya teringat kalau ada orang-orang, terutama orang tua, mari kita perkatakan hal yang positif kepada anak kita. Bukan berarti kita nggak boleh marahin mereka, tapi kita bisa lakukan dengan cara yang berbeda. Saya ingat ada anak saya masih umur 5 saudara, dia ini kurang mau lomba. Sebenarnya kalau disuruh lomba itu kurang mau, anaknya perfeksionis. Jadi kalau ada sesuatu hal yang dia rasa dia nggak bisa, dia nggak mau coba. Satu kali akhirnya sudah dinego, di gereja ada lomba mewarnai. Waktu itu dibuka untuk umum saudara. Dan yang luar biasa, ternyata yang ikut itu kan bukan hanya anak-anak Bethel Kids kita ya. Waktu itu dilakukan di Bandung. Tapi orang-orang yang tinggal di daerah gereja itu juga ikut. Warga-warga ikut dan saya baru sadar luar biasa sekali mereka skillnya. Banyak yang masuk ke sanggar seni, mewarnai dengan luar biasa. Waktu saya lihat orang-orang mulai menggambar, saya deg-degan juga yang ngelihat anak saya, aduh gimana ini ya. Waktu itu kategori batita itu balita ya. Jadi di bawah 5 tahun itu kira-kira ada 11 orang lah yang ikut. Dia ikut dari awal juga udah kayak nggak mau ya. Saya ngeliatin, saya cuma bilang, Ben yang penting kamu selesai aja. Yang penting kamu selesai, mami tungguin di sini ya. Dan benar saudara, selesai. Begitu selesai dia datang sama saya, lari dengan sukacita, kasih gambar itu ya. Selesai memang saudara, dia bilang, mami aku juara ke-5 apa juara ke-7? Dia bilang, kalau gak salah juara ke-7. Aku juara ke-7 mami.
Dalam hati, juara ketujuh gak kehitung Ben. Dunia ini hanya menghitung juara 1, 2, 3. Kalau 7 itu hitungannya kalah. Tapi saya ketika mau ngomong sama Benaya, Roh Kudus kayak kasih tahu, gak boleh ngomong sesuatu yang mematahkan semangat. Saya cuman bilang sama dia, wah keren Ben kamu juara 7 ya hari ini. Bagus ya, selesai. Tapi nanti lain kali kita latihan lagi ya. Jadi Benaya bisa juara 1, juara 2, juara 3. Saya bisa bayangkan kalau ada orang yang mau tunjukkan sama saudara sesuatu yang dia udah kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kemudian kita nggak hargai, perasaan kita seperti apa. Waktu lomba itu ada beberapa ibu-ibu yang sangat semangat ya. Cepetan dimarahinnya, saya aja sampai miris ngedengernya. Karena itu saya ingin, mari kita menjadi orang yang berbeda. Penuh dengan Roh Kudus dan saat kita melibatkan orang-orang yang baru. Mari pilih perkataan kita. Jangan perkataan yang mematahkan semangat. Tapi kita bilang, ayo kamu bisa. Lakukan lagi, sekali lagi, coba lagi. Mari kita belajar, encourage, memberikan semangat kepada orang lewat perkataan. Tapi yang ketiga ada juga yang dilakukan oleh Barnabas. Dia bukan hanya melibatkan, dia tidak hanya mengencourage, tapi juga dia mengarahkan melalui contoh. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26 berkata, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Rasul Paulus tobat, ketemu Yesus di jalan, kembali ke Yerusalem. Dia memberitakan Injil tapi di Yerusalem dia diancam sampai harus dilarikan kembali pulang ke Tarsus. Untuk sekian lama dia tinggal di Tarsus sampai akhirnya Barnabas yang menjemput dia bawa dia ke Antiokhia. Barnabas mau bilang sama Paulus, Paulus ayo kita melayani lagi. Paulus itu punya kemampuan yang luar biasa untuk khotbah kepada orang-orang yang berbahasa Yunani. Karena itu di Antiokhia banyak orang-orang yang berbahasa Yunani. Barnabas ingat Paulus. Dia bawa Paulus, dia jemput dari rumahnya. Dan dia bawa Paulus ke Antiokhia. Dan selama 1 tahun mereka mengajar di sana. Barnabas memberikan contoh, memberikan teladan buat Paulus untuk bisa memulai pelayanannya. Sampai saat ini Paulus itu belum dikenal jadi orang yang berkhotbah di kota ke kota lain. Belum dikenal jadi orang yang membangun gereja ke gereja yang lain. Sebelum dia bisa melakukan itu ada seorang yang namanya Barnabas. Dia tolong Paulus, dia kasih tahu dia caranya dia ajarin. Selama 1 tahun mereka melayani di Antiokhia. Dan sampai orang-orang panggil orang-orang di Antiokhia yang mengenal Yesus dengan sebutan Kristen. Artinya dengan kata lain, Barnabas adalah orang di belakang layar yang membuat kita disebut orang Kristen. Saya melihat kalau kita mau melibatkan orang, jangan cuma sekedar diajak lalu dicemplungin. Tapi mari kita ajarkan mereka dengan contoh. Karena orang yang menuntun orang lain melalui contoh, orang ini akan bisa bertahan lebih lama. Saya melihat bisnis-bisnis yang punya mentor ditolong untuk berjalan bersama-sama kalau ada masalah. Ngobrol, kita bantu, bisa bertahan jauh lebih lama. Saudara lihat di sini ada satu sponge namanya Scrub Daddy. Ini sponge buat nyuci doang. Harganya tidak terlalu mahal, kelihatannya barang yang biasa. Tapi hari ini dari usaha yang kecil, Scrub Daddy punya nilai jual perusahaan sampai tahun 2024 itu sekitar 300 juta US dollar. Mahal sekali valuasi dari perusahaannya. Kenapa bisa sponge yang buat nyuci piring kok mahal banget sekarang harganya? Karena ada satu orang namanya Lorraine, dia ini perempuan yang duduk di bawah yang sebelah kiri. Lorraine ini ibu-ibu tahu banget kalau nyuci piring tuh suka susah. Scrub Daddy ini sponge yang kalau dituangin air panas dia jadi lembut.
Kalau nyuci nggak jadi bikin kegores. Tapi kalau dituangin air dingin, dia jadi keras sehingga noda-noda di panci itu bisa dengan mudah dihilangkan. Loren bilang, wah ini keren banget. Saya mau ambil produk ini. Saya mau ajarin yang bikinnya. Saya mau kasih tahu dia cara pemasarannya gimana, dipasarinnya di mana. Loren ini investor yang sudah punya barang lain yang dia jual juga. Dia bilang saya mau kenalkan kepada seluruh penjual yang menjual barang saya. Dan mulai dari hari itu Scrub Daddy melonjak harganya dengan luar biasa. Saya lihat kalau kita saling gandeng satu dengan yang lain, kita bisa berdampak hidup kita. Bukan hanya memikirkan tentang diri kita, tetapi kita juga mau menolong orang lain untuk bisa berkarya, entah itu dalam pelayanan atau dalam usaha. Seperti kita atau bahkan lebih dari kita. Di Bandung kita membuka gereja untuk menolong gembala-gembala yang kebingungan, yang gak tahu gimana caranya untuk mempersiapkan kurikulum pengajaran, yang gak tahu gimana caranya bikin sistem. Kita buka Bethel Open House, dilakukan secara berkala. Dan ini memberkati gereja-gereja, ini menjadi contoh bagi kita. Bukan hanya kita mau hebat sendirian, kita juga mau menolong orang lain. Di Bandung juga di gereja dilakukan Go Bethelpreneur. Ada entrepreneur yang udah duluan punya usaha, mereka buka hampir seperti Shark Tank ini ya. Ada orang-orang muda baru mau mengadakan pekerjaan, UMKM. Gimana ngitung modal, gimana cari barang, pada nggak tahu. Tapi dididik di sana. Selama berminggu-minggu diajarin caranya, dibuat, dibantu untuk presentasi dan sebagainya. Kita percaya bahwa ketika kita diberkati Tuhan, kita juga mau mengarahkan orang lain dengan contoh yang kita lakukan. Dan biarkan yang keempat ini menutup poin kita. Bukan hanya melibatkan, bukan hanya encourage dengan kata-kata, bukan hanya mengarahkan, tetapi juga kita mau mendukung dengan sabar. Karena ternyata Barnabas ini orang pemimpin yang sabar. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 39 dikatakan demikian. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin juga membawa Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Yohanes Markus ini anak muda yang pernah ikut pelayanan misi Barnabas dengan Paulus. Tapi di tengah jalan mungkin dia kangen rumah. Tiba-tiba di Pamfilia dia bilang saya mau pulang. Dia pulang ke Yerusalem, enggak balik-balik lagi, ikut misinya. Ketika Paulus mau melakukan misi yang kedua lagi, si Barnabas ini mau ngajak Markus, tapi Paulus bilang ngapain? Itu orang udah tinggalin kita, udah gagal, ngapain diajak? Seringkali kita juga seperti itu ya. Saat kita mendidik orang, terus ada salah, males kita melibatkan dia lagi. Udahlah, kayaknya gak ada bagusnya ini orang, kita buang aja. Gak usah kasih kesempatan lagi. Tapi Barnabas orang yang berbeda. Barnabas rela memilih Yohanes Markus yang tidak terkenal dibandingkan dengan Paulus. Saat ini Paulus udah jauh lebih dikenal. Tapi Barnabas bilang, saya mau pergi sama Markus berlayar ke tempat yang lain. Paulus memilih untuk pergi bersama dengan Silas. Ketika kita melihat ini, rasanya aneh untuk Barnabas memilih anak muda yang pernah gagal. Tapi ternyata di bawah asuhan Barnabas, orang yang dengan sabar menolong, Yohanes Markus menjadi orang yang berubah. Anak muda yang tidak punya rasa tanggung jawab sebelumnya, diubah menjadi orang muda yang sampai hari ini tulisannya kita masih baca, yaitu kitab Injil Markus. Dan bahkan pada akhirnya Paulus yang antipati sama Markus,
pada akhirnya mengakui ada perubahan dalam hidup Markus yang luar biasa. Dikatakan di 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Asalnya Paulus bilang, aduh ngapain bawa Markus, ini orang udah gagal. Tapi ketika Paulus tulis surat ini buat Timotius, dia bilang jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Markus yang pernah gagal di mata Paulus dididik oleh Barnabas menjadi orang yang berhasil. Dan ketika dia berhasil, kita lihat bagaimana nama Barnabas tidak tersebut lagi. Yang dikenal adalah nama Markus. Tapi buat Barnabas itu tidak masalah. Karena dia adalah pemimpin yang mau mempersiapkan masa depan. Kalau saudara hari ini pernah memberikan kesempatan kepada orang tapi dia gagal menggunakan kesempatan itu. Mungkin saudara perlu melihat kembali, memberikan kembali kesempatan yang kedua. Sehingga orang ini bisa mulai melihat dan bahkan menghargai kesempatan yang telah diberikan dengan baik. Saya melayani, orang pikir melayani Tuhan sesuatu hal yang mudah. Padahal sebetulnya saya mulai pelayanan itu di gereja ini saudara. Waktu kira-kira saya umur 10-11 tahun, habis selesai sekolah minggu tiba-tiba diajak sama salah satu kakak namanya Ko Daniel. Sekarang dia main gitar ada di Bandung. Jess ayo ikut apa kok? Pelayanan, main keyboard. Saya bilang kok gak bisa kok, saya ini cuman lesnya piano klasik. Saya cuman bisa baca not, gak ngerti kunci C, kunci D, kunci G. Semuanya saya gak ngerti, gak bisa banget. Tapi dia bilang gak apa-apa ikut dulu, yuk kita main. Hari itu tanpa saya sadar di audisi saudara. Dan lulus lagi. Dan saya ingat waktu itu sama waktu saya kelas 4, kelas 5 SD ya. Dulu ibadah kita di gereja ini kan jam 6 pagi. Waktu kelas 5 diajarin, kamu harus udah bangun jam 4, siap-siap, setengah 5 udah datang ke gereja, cek sound jam 5. Masih kecil saudara, tapi saya dilibatkan untuk pelayanan. Banyak salah enggak? Banyak. Salah satu mentor piano saya itu ada Kotek Fuk, saya panggilnya Suhu di sini ya. Karena waktu saya masih kecil saya lihat jago banget ini. Saya suka bilang kok saya tuh enggak bisa. Bisa, dia panggil saya Cukong ya, karena cucu engkong. Bisa Cukong, tenang. Saya ingat dulu kalau mau main piano itu deg-degannya bukan main. Bikin catatan, ditulis satu-satu notnya. Apalagi kalau dulu belum ada in-ear seperti itu ya. Jadi pokoknya kita harus heart to heart lah istilahnya. Connect sama WL, kita ngangguk-ngangguk di sana. Saya ingat ada satu lagu Oleh Kuasa Darahmu di kunci D. Itu hancur lebur saya main saudara. Di atas aja udah pengen nangis ini gimana gak selesai-selesai. Tapi kalau saya lagi main, Kotek Fuk main dia selalu bilang tenang Cukong kalau kamu gak bisa Koko yang cover. Dengan tenang, anak 5 SD saudara takutnya bukan main. Tapi dari tahun ke tahun banyak saya bersyukur banyak kakak-kakak rohani di tempat ini yang membina saya. Bahkan juga sampai soundman di belakang suka bilang tenang pokoknya kalau kamu salah nanti dikecilin suaranya jadi orang gak tahu. Buat saya aduh itu sesuatu hal yang berharga sekali. Mulai dari hal yang kecil saya dilibatkan. Pernah satu kali merasa benar-benar gagal. Saya bilang kok gimana ya aduh udahlah saya gak mau main lagi. Gak apa-apa tenang. Masih ada minggu depan kita latihan lagi, kita belajar lagi. Mulai dari hal yang kecil saya melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang hebat yang melibatkan saya untuk pelayanan. Kalau hari ini saya bisa ada di tempat ini, bisa khotbah di depan orang. Bahkan ketika pergi ke tempat-tempat lain, khotbah di depan orang, di depan ribuan orang KKR. Saya percaya benihnya itu ditanam dari gereja ini. Dulu main gemper, takut banget. Tapi karena ada orang yang melibatkan dengan kepercayaan. Ada orang yang encourage, selalu gak pernah dihina. Oh gimana sih kamu mainnya jelek. Selalu dibilang, it's okay latihan lagi, nanti juga bisa. Diajarin cara-caranya, tangga nada diajarin. Jurus yang luar biasa diajarin, lewat contoh. Lain kali ketika main, nanti kamu kalau main kuncinya ke sini ya. Begitu saya main,
Ada orang yang puji, keren banget, kok bisa ya kepikiran ke situ. Dalam hati saya cuma ngikutin doang, ini gak tahu kemana. Yang penting bisa dengan contoh. Dan mari kita juga bersama berikan dukungan lewat kesabaran. Karena kita percaya ayat yang terakhir yang saya mau sharingkan sama saudara. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari persiapkan masa depan kita. Libatkan anak-anak muda, orang-orang yang di bawah saudara. Saya percaya kalau saudara ada di tempat ini, ada orang yang pernah ajakin saudara, ada orang yang pernah kasih kesaksian sama saudara, kasih nilai. Mungkin orang tuamu, mungkin kakak pembinamu. Tapi hari ini kita mau bilang, Tuhan saya gak mau seperti Yosua, berhenti di saya dan membiarkan generasi yang sesudah saya hilang tanpa tujuan, tanpa Allah. Tapi hari ini saya mau bilang, selama Tuhan masih izinkan saya hidup di bumi ini, saya mau lead to the future, memimpin menuju masa depan. Kiranya firman ini menguatkan setiap dari kita dan terlebih daripada mendengar, mari kita sama-sama melakukan firman ini. Sehingga kita berdoa, kita percaya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 bahkan seterusnya kekristenan di kota Tasikmalaya ini lebih kuat daripada sebelumnya. Apa yang sudah ditanam oleh bapak-bapak kita, bagaimana gereja telah berkembang dengan luar biasa. Jangan sampai ini berhenti di generasi kita. Tapi mari kita terus libatkan generasi yang lebih muda sehingga masa depan kita adalah masa depan yang sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.